beribadah bersama-sama di sini, sharing. Terima kasih Tante Trin yang juga memberikan izin buat kami untuk bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Nama saya Sanggam Simanjuntak. Saya anak dari Pendeta Martin. Saya berdiri di sini mungkin karena doa beliau juga ya. Saya yakin karena beliau berdoa buat anak-anaknya ya, sehingga anak-anaknya bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami bersama Oma Ida di belakang, bersama anak saya yang nomor 3 sama nomor 4 di sini ada Jeremy, nomor 3 ada Ezekiel bersama istri saya Clementina ya. Jadi puji Tuhan kalau anak kami ada 4. Yang pertama dia di Bali. Dia bertugas untuk melayani orang-orang sakit di Bali. Begitu juga anak saya yang nomor 2 lagi sekolah juga, tujuannya untuk melayani orang-orang sakit juga, tapi masih di Manado ya. 2014 di saat usaha kami lagi turbulen, Tuhan kasih saya mimpi gitu. Mimpi 3 hari di Matius 25 ayat 31 sampai dengan 40. Pada hari terakhir Tuhan pisahkan kambing sama domba. Domba di sebelah kanan, kemudian ada firman, mari engkau yang diberkati oleh Bapakku masuk dalam kemuliaan. Ada waktu aku lapar kasih makan, ada waktu aku haus kasih minum, ada waktu aku sebagai orang asing kasih tumpangan, ada waktu aku telanjang kamu memberikan aku terima kasih. Kamu memberikan aku pakaian, pada waktu aku sakit kamu datang mengunjungi aku, pada waktu aku dalam penjara kamu datang melawat mengunjungi aku. Nah, firman ini diberikan Tuhan selama 3 hari, kemudian di tengah krisis itu kan si sahabatnya lagi bilang gitu. Kemudian saya sharing sama istri saya. Nah sejak itu setiap Jumat kami sharing, kami bacakan ini misi yang Tuhan kasih. Rupanya Roh Kudus bekerja ya, menggerakkan anak-anak kami untuk sekolah ngurusin orang sakit ya. Jadi pada waktu aku sakit kamu datang mengunjungi aku. Jadi saya mau sampaikan, rupanya itu caranya Roh Kudus bekerja untuk menggenapi misi yang Tuhan berikan bagi kami sekeluarga. Saya yakin pasti di antara kita di sini ada misi yang Tuhan kasih. Tangkap itu, karena warisan yang sesungguhnya itu adalah firman Tuhan. Harta kekayaan bukanlah warisan sesungguhnya, di mana pada waktu kita lagi getol-getolnya membangun usaha gitu ya. Sekali lagi Tuhan ingatkan bahwa itu bukanlah warisan sesungguhnya. Warisan sesungguhnya adalah firman Tuhan. Warisan sesungguhnya adalah perkataannya. Itulah yang membawa dampak kepada hidup yang kekal. Tetapi kalau warisan yang sementara ini, rumah, mobil, dan yang lain-lain itu sifatnya sementara, karena itu akan kita tinggalkan ya. Seperti itu. Passion saya di discipleship, pemuritan, pengajaran ya. Saya juga nggak tahu kenapa kok Tuhan suruh saya belajar. Rupanya ujung-ujungnya Tuhan suruh saya mengajar gitu ya. Belajar. Jadi firman saya ini agak sedikit unik gitu ya, karena saya passionnya memang mengajar. Tidak seperti pengkhotbah hebat ya di gereja-gereja mega church gitu ya. Jadi saya lebih banyak mengajar seperti itu. Karena perintah Tuhan mengatakan di Matius 28 itu kan, pergilah jadikan semua bangsa murid gitu ya. Saya pun berdoa supaya kita jemaat di sini pun tetap menjadikan murid gitu ya, karena itulah tugas kita yang sesungguhnya ya. Jadi kita menjadikan murid siapapun yang kita temui, yang kita kenalkan, ceritakan tentang Yesus, ceritakan tentang kebaikan Yesus. Tadi juga disampaikan bagaimana kita menjadi saksi ya, oleh karena darah Yesus Kristus gitu kan. Oleh karena kesaksian kita ya, iblis itu dikalahkan, iblis itu dihancurkan kuasanya ya, karena kesaksian dari anak-anak Tuhan, kesaksian dari jemaat GPDI Immanuel di tempat ini ya. Jadi dunia kita, tempat kita kerja, tempat kita belajar, tempat kita beraktivitas menantikan kesaksian-kesaksian kita. Karena kesaksian-kesaksian itulah yang nanti membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Apa yang kita katakan, firman yang kita sampaikan, karena kita menjadi suratan yang tertulis gitu ya, untuk bagi orang-orang di sekitar kita. Hadirkan kasih, hadirkan sukacita, hadirkan damai sejahtera di dalam lingkungan kita, sehingga banyak orang dikuatkan, dimenangkan, orang-orang dilepaskan seperti itu ya. Dunia menanti itu ya. Tadi puji-pujiannya match sekali ya dengan apa yang mau kita sharingkan. Memang saya akan
Saya banyak menggunakan gambar-gambar karena dengan melihat gambar kita mudah-mudahan bisa memahami. Pada waktu saya SD ya, guru itu suka menggambar gitu. Dengan menggambar kita mulai bisa nangkep gitu ya, bisa menangkap apa yang firman Tuhan katakan. Saya sedikit agak kita komunikasi interaktif sedikit ya dalam 5 menit ke depan. Boleh slide-nya diteruskan ya, di next gitu ya. Oke, judulnya tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah ya. Jadi kita nih adalah bait Allah. Coba jangan tegang ya, saya juga jadi tegang kalau saudara tegang. Kalau saudara santai, saya juga jadi santai gitu ya. Senggol kanannya, kamu bait Allah. Coba kasih tahu, senggol, tapi jangan kencang-kencang, jangan sampai jatuh ya. Kamu bait Allah. Kanan kirinya lagi, senggol. Kamu bait Allah gitu ya. Kamu bait Allah. Ya, jadi kita statusnya bait Allah. Kalau kita masuk pada ibadah pagi hari ini, sebenarnya pasti ada maksud dan tujuannya ya. Setiap hari kita, setiap kali kita merayakan sesuatu pasti ada maksud dan tujuannya. Even itu, walaupun itu pada hari ini, pagi hari ini kita datang, pada hari pertama pada minggu ini kita datang untuk apa? Untuk beribadah mengingat Allah yang bangkit. Itu tujuannya kan? Kalau kita datang ke 17-an, kita mengingat akan hari raya kemerdekaan gitu kan? Kemerdekaan negara Indonesia. Nah, kalau setiap minggu kita datang ke sini, kita harus paham bahwa kita datang ke sini untuk mengingat Allah yang bangkit, ya itu. Allah yang bangkit. Setelah beberapa hari, 2 Jumat dia mencurahkan tubuh dan darahnya di kayu salib, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit. Nah, untuk itulah kita masuk kepada ibadah yang kudus seperti ini. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadikan kita baitnya. Kalau Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit naik ke surga, kita tidak mungkin bisa menjadi bait Allah, karena sesuai dengan janjinya dia akan memberikan penolong yang lain tinggal di dalam kita supaya kita bisa menjadi baitnya ya, supaya kita bisa menjadi tempat ditaruh roh Allah itu di dalam kita. Dia berdiam di dalam kita, dia tinggal di dalam kita sehingga kita menjadi baitnya. Apa sih konsekuensinya kalau kita menjadi bait Allah gitu ya? Nah, saya akan ajak sedikit untuk memahami. Dalam discipleship, dalam pelajaran pengajaran saya punya kelas pemuritan di rumah gitu ya. Setiap hari Jumat malam, kemudian ada beberapa sebulan sekali juga ada pemuritan dari ibu-ibu gitu ya. Kita coba melihat kehendak Allah dari sebuah sepucuk gambar. Coba next, sebelum slide-nya, sebelumnya, sebelum lagi. Oke. Ya, kita akan baca dulu nanti di 1 Korintus 3 16-17 ya. 1 Korintus 3 16-17 ya. Kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama. Sudah dapat semua? Amin ya. Dan ada slide di depan. Mari kita bangkit berdiri ya. Ya. Kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ya, kalau kita baca lanjut lagi 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Dapat? Oke, di atas juga ada ya di slide ya. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yang berbahagia merenungkan kemudian melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Silakan duduk Bapak Ibu ya. Next ya. Langsung ini ya. Oke, tadinya saya mau memberikan satu ilustrasi. Ini sebenarnya gambar puzzle gitu ya. Kalau misalnya gambar puzzle itu tadinya saya mau ambil satu cuplik demi cuplikan. Tidak sekalian semua ya, tapi rupanya tampilnya langsung semua ya. Oke, nggak apa-apa. Kenapa? Alkitab kita ini Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru gitu ya.
kemudian ada 39 kitab di Perjanjian Lama, 27 di Perjanjian Baru. Nah, maksud saya ingin menjelaskan bahwa Alkitab kita ini seperti kita sedang menyusun sebuah puzzle gitu ya. Puzzle potongan demi potongan demi potongan yang baru kita bisa lihat gambar seutuhnya kalau kita bisa melihat gambar itu secara lengkap gitu ya. Tapi kalau kita lihat gambar ini secara sepotong-sepotong, maka kita tidak bisa menceritakan gambar itu secara utuh gitu. Tidak bisa menceritakan apa sih makna dari cerita gambar ini yang sesungguhnya gitu ya. Gak apa-apa kalau misalnya gak idea. Jadi Alkitab kita itu ibarat sebuah potongan demi potongan demi potongan yang kalau disusun menjadi sebuah gambar yang utuh gitu ya. Menjadi sebuah gambar yang utuh. Oke, udah dapat tuh. Oke, coba. Tapi karena sudah lihat kuncinya jadi bingung gitu. Tapi gak apa-apa, mungkin tadi terfokus kepada saya. Kalau kita lihat gambar ini, Bapak Ibu bisa cerita apa? Boleh sharing, coba. Yang muda-muda boleh cerita. Mungkin kita 5 menit game gitu ya. Sedikit bermain, ada interaktif. Oma lagi ketawa. Ada yang lagi? Ada gimana? Bahagia. Kenapa dia bahagia? Oh, karena difoto. Oh, berbahagia karena difoto. Ya. Oke, coba next lagi. Nah, terus coba bisa cerita apa dari gambar ini? Tadi ceritanya karena Oma tertawa, karena Oma lagi difoto. Terus apa ini? Kira-kira bisa cerita apa? Oh, lagi ngerumpi. Lagi ngerumpi gitu ya. Oh, tadi yang pertama lagi difoto, tertawa karena mereka lagi ngerumpi. Kalau bilang kami gitu ya. Jadi difoto, tertawa karena lagi ngerumpi. Oke. Lanjut, coba putar lagi. Nah, terus apa yang bisa kita ceritakan? Apa yang mereka lagi rumpi? Apa yang mereka lagi tertawain? Apa yang mereka lagi senang? Ya, nostalgia gitu ya. Bagus ya. Coba lebih lengkap. Nah, oh ternyata ini adalah gambar seorang misionaris yang diutus ke Indonesia dari Korea untuk menceritakan tentang kehendak Allah secara utuh. Dan di foto itu adalah gambar waktu dia diutus. Kemudian di sampingnya gambar itu ada foto dari senior, gembala senior yang mengutus dia untuk menjadi misionaris di Indonesia. Dan mereka sangat bersuka cita, akhirnya jemaat mereka tumbuh. Kalau kita tadi lihat gambar itu sepotong demi sepotong, kita nggak bisa cerita banyak ya. Cuma bisa cerita tadi apa, Oma lagi ketawa gitu kan. Terus buka lagi, oh ternyata mereka lagi tertawa sedang ngerumpi nih gitu ya. Nah ternyata pada waktu foto itu dilengkapin, oh baru kita tahu cerita sesungguhnya seperti apa ya. Nah jadi Alkitab kita itu kalau kita lihat dalam gambaran yang utuh, maka kita bisa mengerti apa sih maksudnya gitu ya. Apa sih sesungguhnya yang firman Tuhan ingin sampaikan, katakan di dalam kehidupan kita, apa yang dijanjikannya. Karena gini, Allah kita itu Allah yang sangat besar, Allah yang menjadikan segala sesuatunya itu, menjadikan kota Bangilan ini, yang menjadikan provinsi ini, yang menjadikan negara ini, yang menjadikan alam semesta ini, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan dijadikan oleh Dia, gitu ya. Besar sekali, itu Dia yang jadikan. Ya, nggak ada yang bisa melihat Indonesia, harus naik ke tempat yang paling tinggi atau dari bulan baru bisa melihat oh ini Indonesia, gitu ya. Tapi kalau naik lagi bisa lihat banyak sekali planet. Allah kita tuh besar sekali ya. Besar sekali dan lebih besar daripada segala sesuatu angkasa di tempat ini. Next ya. Next. Allah yang sedemikian besar ini ya, baru 2000 tahun yang lalu menyatakan dirinya untuk masuk ke yang surga yang Dia ciptakan ini. Baru 2000 tahun yang lalu, dan itu cuma satu kali dan tidak masuk berkali-kali. Ya, kita akan baca di dalam ayat-ayatnya ya nanti. Jadi bait Allah pada waktu Dia masuk, disitulah pertama kali nama Allah itu
nama Yesus itu masuk ke dalam surga itu. Pada waktu dia mati, bangkit, naik ke surga, dia masuk ke surga. Nama Yesus itu masuk ke surga. Itulah baiknya, itulah baik yang sesungguhnya. Cuma untuk menjelaskan itu kepada manusia, ya, perlu ada proses. Kehendaknya dijelaskan kepada manusia, itu perlu ada waktu, ada situasi yang dia jelaskan. Bahwa dia sudah masuk ke dalam baiknya yang adalah surga itu 2000 tahun yang lalu dengan mencurahkan tubuh dan darahnya. Dia masuk karena dia diutus di dalam nama Bapa yang sudah diberikan kepada dia, itulah nama Yesus. Dia masuk ke dalam surga itu di dalam nama Yesus. Jadi baik Allah itu dan nama Allah itu adalah sesuatu yang selaras gitu ya, yang sama. Coba kita baca di dalam 1 Tawarin 13 ayat 6. Bisa ditampilkan? Kita sedikit baca ayat lebih banyak nanti supaya lebih paham ya. Ya, kita baca 1 Tawarin 13 ayat 6. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana nama tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertata di atas kerubim. Jadi nama Tuhan yang bertata di atas kerubim, ya. Tabut Allah, bait Allah itu artinya namanya bertata di atas kerubim, gitu ya. Nah, coba kita lihat gambar yang sampingnya. Coba next gambarnya. Nah, bisa dibesarkan, ternyata nggak besar ya, agak halus ya. Jadi apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di gambar sebelah kiri ini, ya, itu dia rencananya seperti itu. Tetapi untuk menjelaskan rencananya itu, dia memberikan situasi baik Allah yang ada di tengah itu kepada jemaat di padang gurun, kepada Musa. Karena alam ini sedemikian besar, jadi dia coba menjelaskan pikirannya, menjelaskan kehendaknya lewat apa yang ada gambar di tengah itu, ya. Jadi pada waktu umat Israel keluar dari Mesir, kemudian Tuhan memberikan pesan kepada Musa di Gunung Sinai untuk membangun bait Allah. Dengan cara seperti itu dia menjelaskan apa yang akan terjadi next selanjutnya pada 2000 tahun yang lalu, itu yang dia jelaskan. Nah, belum ya. Oke, ini nggak apa-apa. Ya. Allah mengizinkan Tuhan untuk membangun kemah suci ini. Di mana kemah suci ini ada halamannya, ya. Kalau kita lihat di gambar ini, di halaman itu ada mesbah korban bakaran, kemudian setelah itu ada bejana pembasuhan, kemudian di tengah-tengah itu ada ruang kudus, kemudian ruang maha kudus, ya. Tuhan memerintahkan kepada Musa, kalau di Kisah Para 7 itu dikatakan seperti menunjukkan sebuah gambar. Sehingga Musa itu bisa membuat bait Allah atau kemah suci itu dengan detail seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Karena sangat rumit ya. Ada ratusan bagian-bagian, ada ratusan part di dalam kemah Allah ini, bait Allah ini atau kemah suci ini. Bagaimana ukurannya, bagaimana warnanya, bagaimana jenis bahannya, itu semua dibuat Musa dan orang-orangnya dengan tepat dan dengan detail. Kenapa? Karena Allah sedang menunjukkan sepucuk gambar kepada dia, sehingga dia bisa melihat. Dia tidak cuma mengimajinasikan warnanya ungu harus seperti apa, ukuran panjangnya harus seperti apa, besarnya harus seperti apa, seperti itu. Dia bikin secara detail karena Tuhan menunjukkan sebuah gambar kepada Musa pada waktu itu, ya. Kemudian di dalam setelah tempat kudus ada tempat maha kudus. Di tempat maha kudus, ya. Kalau di tempat kudus itu ada 3. Ada mesbah roti sajian, ada mesbah bakaran ukupan, sama ada kandil, ya. Kemudian di tempat maha kudus itu ada tabut Allah. Tabut Allah itu ada tongkat Harun, ada apa lagi? Ada mana, terus ada tabut Allah, ada kerub ya yang berjaga-jaga di situ. Nah, disitulah ditaruh nama Allah. Oleh karena itu tadi dikatakan bait Allah adalah tempat ditaruh namanya. Karena Allah kita kan besar, ya.
Dia tidak masuk ke dalam bait Allah buatan tangan manusia. Bahkan dia dikatakan lebih besar daripada langit, segala langit. Jadi dia cuma menaruh namanya di situ. Ya, namanya diberikan kepada malaikatnya, kemudian malaikatnya yang ada di dalam baitnya. Seperti itu ya. Coba dibuka di Keluaran 23 ayat 21. Jadi sambil dibuka ya. Jadi setelah jemaat padang gurun itu keluar dari Mesir, mereka mulai berjalan menuju tanah yang sudah dijanjikan selama 40 tahun. Di dalam perjalanan itu mereka dipimpin oleh apa? Siapa yang ingat? Tiang awan dan tiang api. Itu ya, tiang awan dan tiang api. Pada waktu siang ada tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan. Pada waktu malam ada tiang api sehingga mereka tidak kegelapan, sehingga mereka bisa melangkah terus selama 40 tahun dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Coba buka Keluaran 23. Ya. Nah, pada waktu malaikat itu menuntun dia berjalan, bangsa Israel itu berjalan, firman Tuhan begini, jagalah dirimu di hadapannya. Coba ayat sebelumnya 20. Ya, mundur satu ayat ya. Sesungguhnya Tuhan bilang begini, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi Tuhan mengutus seorang malaikat menuntun mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, yang melindungi mereka, membawa mereka ke tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, ya ayat 21. Firman Tuhan bilang, kamu harus jaga dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab apa? Pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Jadi nama Allah ada di dalam malaikatnya itu ya. Jadi pada waktu dia berjalan, Tuhan bilang malaikat akan memimpin kamu. Karena apa? Kamu harus tertib kepada dia, karena namanya Allah ada di dalam dia. Seperti itu ya. Namaku ada di dalam dia. Jadi sebelum Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, namanya ada pada malaikat itu untuk memimpin mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Seperti itu. Dan kalau ada yang menentang, kalau ada yang meragukan, langsung kena hukuman. Ya, ada banyak pemberontak pada waktu itu ya. Sepanjang perjalanan itu, balik ke slide ya. Selama perjalanan itu sebelumnya, bangsa Israel berjalan dari Mesir sampai ke Israel, mereka berhadapan sama empat raja-raja besar. Dan setiap kali mereka melewati itu dengan membawa tabut Allah yang tengah-tengah ini, semua bangsa ketakutan, gemetar. Mereka gemetar dengan Allahnya orang Israel. Kenapa? Karena namanya ada pada mereka. Itu dikatakan tadi kan. Gak cuma itu, pada waktu mereka mau masuk ke tanah perjanjian, mereka pun mengalahkan 7 raja yang ada di wilayah Kanaan itu. Dan 7 raja itu gemetar pada waktu mereka berperang melawan orang-orang Israel pada waktu itu. Ada lebih dari 35 peperangan yang terjadi, dan bangsa-bangsa itu gemetar karena mereka membawa tabut Allah. Mereka bersama-sama dengan Allah, nama Allah ya. Jadi sedemikian berkuasanya nama Allah ada di dalam tabutnya itu. Ya. Sampai bangsa-bangsa juga ketakutan, sampai semua raja-raja juga gemetaran melihat nama Allah ada bersama-sama dengan mereka itu. Jadi begitu nama Allah ada pada orang Israel pada waktu itu, semua bangsa ketakutan dan gemetar. Ya. Itu cuma Tuhan ingin menceritakan bagaimana nama Allah kalau bersama-sama dengan anak-anak Allah, bersama dengan kita sebagai bait Allah, itu kemenangan demi kemenangan itu menyertai, seperti itu ya. Jadi di dalam bait Allah yang tengah itu, imam itu cuma 1 kali setahun aja mereka masuk. Mereka membawa domba ya ke dalam bait Allah yang tengah itu. Coba gambar yang lebih besarnya. Jadi di dalam tradisi orang Yahudi itu ada 3 kali hari raya di dalam hidup mereka. Next slide ya.
Coba kita memang bolak-balik supaya enak bisa menjelaskan gitu ya. Sekali setahun aja pas Paskah mereka membawa domba itu, dan seorang imam besar di bumi ini masuk. Dia masuk dari halaman, kemudian dia membawa dua domba. Domba ini yang pertama dia sembelih, kemudian darahnya dipercikkan ke dalam semua perabotan-perabotan yang ada di kemah suci itu. Kemudian domba yang satu dilepaskan setelah dititipkan segala macam pelanggaran, segala macam dosa, segala macam kesalahan-kesalahan dari orang Israel, dan dia dibuang ke gurun. Semua itu adalah cerita tentang Yesus. Yang hari ini kita ingat, tadi juga pujiannya luar biasa gitu ya, yang sudah mencurahkan tubuh dan darahnya. Kalau dalam perjanjian lama, dalam kemah suci itu hanya dalam bentuk perlambangan, perumpamaan. Tetapi yang sesungguhnya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia mencurahkan darahnya sendiri, dia memberikan tubuhnya sendiri, dan menanggung dosa kita. Jadi domba tadi itu adalah gambar perumpamaan tentang Yesus yang sudah menanggung dosa kita, kemudian dilepaskan. Tetapi ingat, di dalam janji yang lama ini sebenarnya tidak ada berkat secara rohani, tapi semua adalah berkat secara materi atau fisik. Ya. Kemudian dengan seperti itu imam masuk ke tempat kudus. Disitulah dia mulai melayani. Setelah dia memercikkan, ya, imam itu menaikkan doa-doa di situ. Demikian kita sebagai orang kudusnya Tuhan pun menaikkan doa-doa kita sepanjang hari, setiap hari. Ya, menaikkan doa kita sepanjang hari. Seperti itu. Ini semua adalah ilustrasi. Ini adalah semua gambaran. Kemudian kandil itu ada lilin, ya, ada yang melambangkan bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Lilin di dalam kandil itu pun tidak boleh berhenti. Dia harus dipanaskan dan terus dibersihkan. Dibersihkan terus-menerus. Kalau kita sudah menjadi bait Allah, Roh Allah tadi kita sudah baca tinggal di dalam kita, dalam prosesnya kita mengalami proses pembersihan yang terus-menerus, gitu ya. Tidak tahukah kita adalah ranting yang berada di pokok anggur? Ya, ranting itu Tuhan mau terus berbuah, begitu loh. Tuhan mau kita berbuah supaya Bapa dipermuliakan, itu yang dikatakan dalam Yohanes 15. Nah, untuk berbuah itu, ranting itu di dalam pokok anggur itu terus dibersihkan, baik dari kotoran-kotoran yang ada dari luar seperti gulma, penyakit-penyakit lain, ya. Baik itu juga dari dalam, dibersihkan terus-menerus. Seperti kita kalau tiap hari mandi gitu ya, dibersihkan dari kotoran kita tiap hari. Demikian kita terus dibersihkan. Supaya apa? Supaya ranting itu terus berbuah. Kandil itu terus dibersihkan. Kandil itu terus tidak boleh ada kotoran dan dia terus harus dibersihkan. Ya. Di dalam tempat kudus itu ada roti sajian, 12 roti sajian. Dan roti sajian itu adalah roti sajian dibuat dari tepung yang sangat halus dan sangat baik, gitu ya. Diproses gitu ya sampai sehalus-halusnya. Supaya apa? Supaya tepung itu bisa bertahan sampai 1 minggu ke depan untuk diganti. Seperti itu ya. Jadi roti itu harus terus bertahan. Roti itu. Makanya roti itu harus diproses dengan baik karena tidak ada ragi di situ. Diproses dengan baik, dihaluskan dengan baik. Kita pun sebagai bait Allah yang adalah gambaran tadi kemah suci tadi, kita kadang-kadang diproses. Kadang-kadang diproses itu gak enak. Kadang-kadang diproses itu sakit, gitu ya. Tadi juga kita sudah ingat berkali-kali berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Ada Yesus setia. Ya, jadi pada waktu kita menjadi bait Allah, Roh Kudus ada di dalam kita. Dia akan tinggal selama-lamanya dan dia nggak akan pergi keluar masuk, dan dia adalah Allah yang setia,
yang selalu mengingatkan firman dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu berkali-kali dia ada, karena dia Allah yang setia menolong kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu ya. Apakah pergumulan kesehatan atau pergumulan keuangan? Negara kita akhir-akhir ini memang saya dengar ada banyak sekali kesulitan demi kesulitan, harga-harga naik dan segala macam ya, terus juga naik sehingga membuat anak-anak Tuhan juga mengalami kesulitan. Ya, belanja barang naik dan segala macam. Segala sesuatunya meningkat. Jadi ada tekanan ekonomi. Gak sekedar cuma itu, tapi juga ada tekanan kesehatan. Ada berbagai-bagai. Hari ini anak-anak pada sekolah, ada kebutuhan biaya untuk sekolah, bayar uang sekolah, ada yang berkuliah, ada yang ke SMA, ada ke SMP. Gak cuma itu, pergaulan di sosial juga ada tekanan, ada penganiayaan, ada tekanan. Mungkin gereja ditekan, mungkin kita tidak leluasa untuk pergi karena kita adalah kelompok yang minoritas. Mungkin kita dihina, mungkin kita ditekan oleh lingkungan kita lewat kehidupan sosial kita. Itu semua adalah pekerjaan dari si penipu, pencuri dan pembinasa tadi. Ya. Tetapi ingat, kita diproses oleh itu. Kita diproses seperti tadi roti sajian tadi. Semakin dimurnikan, semakin halus sampai tingkat kehalusan yang paling halus. Baru pada tingkat tepung yang paling halus itu dia bisa menjadi tepung yang bisa bertahan sampai 1 minggu. Bisa bertahan, dia tidak rusak. Kita diproses sakit kalau kita diproses. Supaya apa? Supaya kita naik tingkat, supaya kita naik level. Di hadapan iblis, pencobaan, proses ini semua adalah pencobaan untuk membuat kita gagal kehidupan iman kita. Tetapi di hadapan Tuhan, ini adalah ujian iman. Itu yang dikatakan firman Tuhan kan dalam 1 Korintus kan. Itu adalah ujian iman dalam Yakobus 1 ya, dikatakan begitu. Pencobaan ini sebagai ujian imanmu supaya kamu bisa naik tingkat. Makin kamu lihat Allah yang setia, makin kita bisa melihat Allah yang menyediakan, makin kita bisa melihat Allah yang memenangkan setiap peperangan-peperangan di dalam kehidupan kita. Kemudian imam itu masuk ke tempat yang maha kudus. Di situ ada tabut Allah, ada 2 loh batu yang sebagai tabut hukum, itu dikatakan. Kita sudah diberikan. Kalau jemaat perjanjian lama diberikan peraturan-peraturan, diberikan hukumnya, diberikan hukum Taurat, kemudian berkembang terus, itulah yang menjadi tradisi buat mereka. Seperti itu ya. Kemudian di situ ada mana, ya, itu adalah tabut kesaksian, tabut kasih karunia. Karena disitulah mereka diingatkan Tuhan memelihara mereka selama 40 tahun di padang gurun, tidak pernah kelaparan, diberikan mana itu. Itu adalah tabut kasih karunia. Kemudian ada tongkat Harun di situ. Itu menceritakan tentang Allah, tabut kesaksian dari Allah bahwa Dia menyertai kita, Dia Allah yang setia. Itu tabut tongkat itu bertunas gitu ya. Dia mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia di hadapan kita terus-menerus ya. Nah, pada waktu imam itu keluar dari situ, itulah yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, setelah Tuhan Yesus mati bangkit, gak ada lagi tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tuhan Yesus bilang, rombak ini semua di dalam Yohanes 2. Rombak ini semua ya. Karena itu bukan lagi menjadi bait Allah. Dia rubah, dan aku akan bangun dalam 3 hari. Aku akan membangun bait Allah itu dalam 3 hari. Lewat apa? Lewat kematiannya, lewat pencurahan darahnya, lewat kebangkitannya, sehingga kita bisa menjadi bait Allah itu. Kalau di zaman perjanjian lama mereka memenangkan banyak peperangan demi peperangan, kita yang menjadi bait Allah yang baru ini pun mengalami banyak sekali peperangan.
Tetapi peperangan kita bukan peperangan yang dialami oleh seperti orang Yahudi pada waktu itu. Karena musuh kita bukanlah dari darah dan daging. Jadi suami kita bukan musuh kita, adik kita bukan musuh kita, tetangga kita bukan musuh kita. Musuh kita bukan dari darah dan daging. Ya, musuh kita adalah penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara yang mempengaruhi lingkungan kita, yang mempengaruhi orang tetangga kita, sehingga kita menjadi tergugah untuk menjadi amarah, menjadi emosi. Ada banyak sekali peperangan-peperangan yang kita hadapi selagi kita menjalani kehidupan iman kita. Tapi lewat cerita ini Tuhan mengingatkan, ya, entah itu pergumulan atau peperangan Anda adalah peperangan dengan masalah ekonomi, atau peperangan Anda dengan terbelenggu, terikat oleh sesuatu yang sifatnya mistik gitu ya, sehingga tidak bisa terlepas dari kutuk-kutuk yang seperti itu. Atau peperangan kita adalah untuk dalam hal kelemahan tubuh kita. Semua itu peperangan-peperangannya. Gak apa-apa. Rasul Paulus pun sebagai rasul, dia mengalami kelemahan fisik. Dia diizinkan sakit, ya. Di situ dikatakan apa? Berkali-kali dia berdoa supaya utusan iblis itu pergi daripada dia. Tapi dia mengingat, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Dia bilang begitu ya, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Apapun peperangan yang kita hadapi, yang perlu kita ingat, kita contoh adalah Rasul Paulus. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi, itu adalah anugerah yang sudah luar biasa. Kita menjadi baiknya. Dia sudah memberikan kita Roh Kudusnya kepada kita. Dia sudah memperlengkapi kita. Bahkan dia bilang kepada murid-murid, kamu gak boleh kemana-mana sebelum kamu diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Diberikan Roh Kudusnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kita semua diberikan Roh Allah yang diam di dalam kita, disertai dengan kuasa dan karunia-karunia. Ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia kesembuhan, ada karunia mengusir setan, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia menasihati, ada karunia mengajar. Pakai itu, karena kita diperlengkapi itu bukan untuk didiamkan, Bapak Ibu. Kalau kita diberikan karunia untuk menasihati, lakukan itu. Itulah yang memampukan kita, perlengkapan yang diberikan kepada kita untuk menjalani kehidupan iman kita hari demi hari sampai kepada Yerusalem yang baru. Seperti orang Israel. Dan kemenangan demi kemenangan, setiap persoalan, setiap percobaan yang datang kepada kita, maka ujian naik lagi, terus kita dimurnikan menjadi emas murni. Ya, jangan mau jadi emas yang muda, emas yang cuma 16 karat. Ya, naik terus menjadi emas yang murni. Jemaat-jemaat Tuhan GPDI ini adalah jemaat-jemaat Immanuel yang Allah berada di dalam kita. Immanuel tahu nggak artinya? Bukan Allah beserta, tapi Allah berada di dalam kita. Kalau beserta itu bisa di pinggir, bisa di depan, bisa di belakang, bisa di luar. Tetapi Immanuel itu Yesus ada di dalam kita, masuk di dalam kita lewat Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu diutus kepada kita di dalam nama Yesus. Nah, nama itulah yang memenangkan kita. Pada waktu Rasul Petrus dia berjalan di Kisah Para Rasul 4, di depan bait Allah ada seorang timpang mengatakan dia berharap untuk dikasih uang, tapi Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Di dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Di dalam nama Bapak Ibu ada nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Di dalam persoalanmu bangkit dan berjalanlah. Di dalam kesulitanmu bangkit dan berjalanlah. Karena kamu adalah bait Allah, karena kita semua adalah bait Allah, di mana nama Yesus ada di dalam kita. Di dalam nama Yesus sakit penyakitku hilang. Di dalam nama Yesus roh yang menyebabkan sakit kau keluar di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kita punya kuasa yang sama. Siapa sih sebagai orang percaya? Coba angkat tangan. Terakhir ya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia katakan begitu kan, Markus 16 kan? Mereka akan berbahasa yang baru. Mereka akan menumpahkan tangan orang sakit sembuh. Mereka akan mengusir ular. Mereka akan mengusir setan di dalam namaku. Semua dilakukan di dalam namaku, karena kita adalah baitnya yang kudus. Ada di dalam kita. Ada di dalam kita. Kita
Kita adalah bait Allah. Nama Allah ada di dalam kita. Pakai, jangan dianggurin, jangan didiamkan. Allah ada di dalam kita itu bukan sebagai aksesoris, bukan sebagai hiasan saja. Terus dipadamkan, didiamkan. Yang lebih repot lagi didukakan, yang lebih repot lagi disangkal lagi. Ya, tetapi nama Allah yang ada di dalam kita pakai. Dia memberikan. Allah yang besar itu mau tinggal di dalam kita dengan menaruh rohnya di dalam kita, supaya kita terus bekerja, terus menang karena Allah yang setia dari pergumulan apapun yang kita hadapi. Ya, kita pulang dari sini, apapun penyakit Anda, dalam nama Yesus, semua roh najis yang sakit penyakit keluar, semua setan yang penyakit keluar. Tapi ingat tujuannya cukuplah kasih karunia Tuhan. Jawaban Tuhan kita nggak tahu kehendak Tuhan, tetapi ada kuasa yang diberikan kepada kita. Amin. Kalau kita ada pergumulan keuangan ekonomi, dikatakan segala macam belenggu-belenggu finansial itu patahkan di dalam nama Yesus. Kalau kita masih terbelenggu oleh opo-opo dan segala macam atau apa-apa yang masih mengikat kita atau dari keturunan, patahkan di dalam nama Yesus. Segala kutub keturunan patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa itu ada di dalam kita semua. Kuasa itu sifatnya universal. Karena Roh Kudus masuk ke dalam kita satu demi satu, satu demi satu. Bukan hanya milik seorang pendeta besar, tapi milik kita orang percaya. Nama Yesus masuk kepada kita semua pribadi demi pribadi demi pribadi demi pribadi, dan itulah kuasanya. Kesimpulan yang terakhir, terakhir, boleh? Ya. Bersyukur bahwa kita adalah murid Yesus dan kita adalah debu tanah. Tadi saya sudah sampaikan bisa menjadi bait Allah. Rohnya yang menjadikan alam semesta ini tinggal di dalam kita untuk memperlengkapi kita dengan kuasa, dengan karunia, ya, untuk bisa terus menjadi saksinya, bekerja dan berbuah terus. Jangan padankan saudara-saudara roh yang ada di dalam kita, karena roh Allah yang di dalam kita bukan untuk dibiarin, bukan untuk dicuekin, bukan untuk diabaikan, tetapi ada maksud dan tujuan. Karena kita harus diperlengkapi untuk menjalani kehidupan iman kita menjadi saksinya, ya, untuk menjadi saksi yang